Tim musik yang terkasih, luar biasa hari ini. Saya bersyukur sekali. Wah, kesaksiannya luar biasa semua. Apa kabar? Anak-anak? Luar biasa. Anak muda? Strongman? Wah, itu yang sama dengar dari Pak Adi. Oke. Kalau untuk perempuan apa? Saya lupa. Lydia apa? Siapa kita? Siapa kita? Oh, iya. Oke. Siapa yang ingat soal berlalu-lalu yang lalu-lalu? Ini khotbahnya kayaknya seri pengenalan mengenai apa berseri dari khotbah-khotbah saya yang dari seri saya yang minggu-minggu lalu. Kita coba ulangi ya. Oke. Supaya refresh sedikit. Supaya kita juga tidak kaku. Maju please. Ayo adik-adik, Rafa, Donald, Aldo, ayo ke depan. Come on. Katanya yang paling depan paling banyak berkatnya. Oke. Ayo maju deh. Supaya enak kita bebas ngomong. Saya juga tidak kaku. Saya juga tidak Saya dikritik minggu lalu katanya saya bawa khotbah terlalu lama 1,5 jam. Oh iya, pas di rekaman saya lihat 1,5 jam. Oh iya, berarti katanya saya harus 45 menit. Iya, akhirnya saya mencoba merangkumnya. Itu penyiksaan. Jadi saya mencoba menjelaskan sesuatu yang kompleks pelan-pelan, tapi itu 6 SKS harus berubah menjadi 45 menit. Oke, 1 SKS. Nggak apa-apa. Kita coba tanya-tanya ya. Saya tidak ada hadiah hari ini, saya lupa bawa coklatku. Siapa identitasnya kita di dalam Tuhan? Anak. Ya, oke. Anak Allah. Apa bedanya anak dengan hamba? Anak dapat warisan, hamba tidak. Iya, oke. Sudah ya, stop. Apa warisannya kita di dalam Tuhan? Yes, cocok. Salah satu. Apa? Yang lain next. Warisan kita sebagai anak, kita mempunyai kekayaannya Bapak. Iya, Bapak itu sendiri. Apa yang Bapak punya, kita punya. Itu yang paling terutama. Kalau ada Bapak, apapun yang dia katakan adalah apapun kepunyaanku, kepunyaanmu juga kan. Oh iya, betul juga. Anak terima warisan. Yang hamba terima upah. Kita bukan orang upahan. Kita melayani Tuhan, kita ikut Tuhan, kita mengasihi Dia. Itu bukan hanya karena upah. Kita tidak cari berkat. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kita mencari kerajaannya dan kebenarannya. Oke? Apa warisannya kita di dalam Tuhan? Apa yang kita dikasih? Penggambarannya adalah jubah. Jubah itu apa? Otoritas, betul. Yang kedua, kalau mau rekaman khotbahnya ada di channel YouTube-nya. Bukan. Iya. Oke. Nah, jadi nomor 1 yang kita dikasih adalah jubah. Jubah itu melambangkan otoritas. Cincin melambangkan apa? Kuasa, betul, kekuasaan. Kuasa. Kekuasaan. Oke. Next, apa lagi? Kita dikasih apa? Kasut. Apa kasut? Masa depan. Oh iya, tujuan, purpose. Kita dikasih purpose. Next, apa lagi? Sukacita, pesta, damai sejahtera, melimpah. Yang paling ultimate adalah Bapa itu sendiri. Dia katakan bahwa selama ini kamu telah bersama-sama dengan aku. Apa kepunyaanku kan kepunyaanmu juga. Oh, ini yang paling utama. Oke. Nah, setelah itu kita akan lanjut nih. Soalnya saya mungkin khotbahnya hari ini agak serius. Kita tidak akan terlalu, maksudnya mungkin kita akan tetap enjoy, tapi saya harap kalian perhatikan poin-poinnya secara seksama. Kalau mau dicatat boleh. Soalnya kita mesti serius menghadapi hal ini. Di zaman-zaman sekarang apa yang kita hadapi? Banyak tantangan dan banyak masalah. Yang menentukan bahwa kita bisa keluar menjadi seorang pemenang adalah responnya kita. Ketika kita merespon salah, kita sudah pasti jadi orang yang kalah. Responnya kita adalah tergantung dari sebagaimana kita mengenal Tuhan yang menjadi orang yang beserta dengan kita.
Saya ulangi nah. Tuhan itu seperti seseorang yang berjalan bersama kita. Kita mempercayakan hidupnya kita kepada Dia, betul tidak? Sewaktu kita jalan, kita bilang begini, saya tidak mau berjalan kalau kau tidak berjalan. Kalau kau berjalan ke kanan, kita ke kanan. Kalau kau berjalan ke kiri, kita ke kiri. Nah, makanya saya bilang, satu hal, kata kuncinya hari ini adalah pengenalan. Siapa Tuhannya kita? Siapa Dia sebenarnya? Yang jadi masalah sekarang adalah kita buta mengenai hal ini. Kita tidak tahu siapa yang menjadi, apa yang menjadi keinginannya. Kita tidak mengenal Dia. Alhasil kehidupan kita, kerohaniannya kita jatuh bangun. Ada tantangan sedikit jatuh. Ada masalah sedikit kita mundur. Ada sedikit tadi serius bagus sekali itu kalau kalian bisa tangkap kesaksiannya. Bahwa apapun yang terjadi, mau tantangan kayak macam apapun, saya tetap cinta Yesus. Itu keren sekali loh. Apapun itu kita kadang mau tinggalkan, males nih gue ngapain, saya mau percuma ikut Tuhan. Masa hidupku masih begini-begini? Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus melakukan ini? Nah, kondisi-kondisi sekarang itu sedang tidak baik-baik saja. Tentu ke depannya juga tidak akan baik-baik saja kan. Banyak sekali tantangan. Mau dunia bisnis, ekonomi, pendidikan, budaya. Di luar itu semua, begitu kita keluar melangkah kaki dari pintu rumah, itu semua tantangan. Naik motor, ada begal, ada apa, keamanan, semuanya. Itu orang cukup gila kalau orang bilang begini, saya bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Itu gila itu. Ngeri loh. Saya nggak nakut-nakutin. Tetapi kalau kita nggak cari masalah, kadang masalah cari kita. Betul tidak? Betul. Iya kan? Betul. Weh, mau pi mana bro? Oh, pi mancing keributan. Tidak, kok dipancing? Jadi saya kadang heran, oh gitu ya. Kondisi sekarang tidak sedang baik-baik saja. Nah, tetapi begini, entah dalam kondisi apapun di luar, lingkungannya kita seperti apapun, kita harus bertumbuh. Bertumbuhnya dalam pengenalan akan Tuhan. Bulan lalu kita bicara soal kerajaan, kita bicara juga soal bagaimana menjadi serupa dengan Tuhan. Adakah kita bisa menjadi serupa dengan orang yang tidak kita kenal? Saya ulangi nah. Bisakah kita menjadi serupa dengan orang yang kita tidak kenal? Inti kekristenannya kita kan menjadi keserupaan. Waktu kita dibilang purpose-nya kita, waktu pertama diciptakan, dalam keserupaan kita memerintah. Kita mengelola bumi ini dengan apa semua Tuhan sudah percayakan sama kita. Tetapi bisakah kita serupa, mirip dengan orang yang tidak kita kenal? Contoh nih, saya mau ini gayaku seperti Presiden Jokowi. Wah, Presiden Jokowi ternyata pagi-pagi kalau misalnya dia bangun, dia minumnya teh, dia tidak minum kopi. Terus kalau misalnya pakai baju, itu pakai baju jas hitam. Apalagi kemeja putih, dasinya harus merah. Oh iya, memang ini gayanya memang ya Jokowi. Dia agak kurus-kurus gitu, cara jalannya gimana gitu. Nah, saya pengen seperti Jokowi, oke. Tetapi kita nggak tahu kebiasaannya. Mungkin kita bisa berpakaian seperti dia, tetapi kita nggak tahu apa kesukaannya. Kita tidak tahu bagaimana dia tidur, dia suka makan apa. Kalau dia nyanyi, dia suka lagu apa? Kita nggak tahu kan? Sekarang kita bilang begini, saya kenal Tuhan. Oh ya? Apa yang dia suka? Simpel kan? Betul tidak? Seperti apa dia? Kalau dalam kondisi seperti ini, apa yang Yesus akan lakukan? Sebab gagal mencontoh cara hidup Yesus berarti gagal mencontoh cara hidup yang berhak. Ingat ini nah. Makanya Kristen jatuh bangun. Saya tidak akan ampuni dia. Biar sudah 7 turunan bangkotan, saya sudah mau mati detik besok, saya tidak akan ampuni. Wih, gila. Itu bisa ya. Orang bisa pergi gereja, tapi giliran orang di sampingnya dia mau ampuni, dia tidak mau. Tersinggung sedikit ya, dengar kata-kata gosip. Oh iya, itu kekayaannya itu hasil tuyul, hasil ngepret.
Tersinggung nih. Enak saja. Saya ini selalu begini A, B, C, D, E. Tersinggung. Saya tidak akan ampuni itu turunan. Kristen loh. Namanya boleh Kristen. Kelakuannya kayak Kristus enggak? Bisa. Bisa di depan pakai baju bagus. Begini. Pulang di rumah istrinya begini. Bisa melayani. Pulang pergi mabok-mabok. Bisa. Bisa kelihatan jadi majelis. Waktu buka usaha baru, sesajen kepala kambing. Saya tahu loh Kristen-Kristen yang macam begitu. Saya amat serius dengan hal itu. Kenal enggak Tuhannya? Enggak kenal kan? Ia merasa bahwa Tuhan itu tidak cukup. Nah, hari-hari ini saya akan bicara karena kalian akan menghadapi tantangan yang amat sangat besar. Karena kalau kalian gagal di sini, kalian tidak tahu siapa Tuhannya kalian tidak mengalaminya. Kata mengenal, ada yang tahu bahasa aslinya adalah apa? Ada yang tahu? Saya kasih kisi-kisi. Bahasa Ibraninya adalah yadah. Bahasa Grekanya, bahasa Yunaninya adalah ginosko. Ada yang tahu artinya? Ayo. Ada yang tahu artinya? Ayo. Tahu? Chris? Oke, nggak apa-apa. Bahasa aslinya itu artinya seperti begini. Saya kenal seperti suami istri. Makanya yadah itu kata mengenal. Itu seperti seorang yang berhubungan suami istri. Makanya gereja itu disebut mempelai wanita kan. Dan Yesus itu adalah mempelai laki-lakinya. Dia cari mempelai wanita yang betul-betul top. Hal ini yang sangat penting mengenal Tuhan. Kalau tidak, kita tidak kenal Dia, kita hanya sedang beragama Kristen. Oke. Dibaptis 17 tahun KTP, agamamu apa? Kristen. Tuhanmu siapa? Yesus. Nabimu siapa? Oh salah. Itu siksa kubur nih. Salah. Menurut kita. Oh iya salah. Bukan. Tapi kita hanya akan tulis bahwa saya ini Kristen. Saya seperti Yesus. Kenal Tuhan pun enggak? Waktu ada masalah, hancur. Yesus bilang, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia sama seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Oke? Kalau kita tidak kenal Dia, kita tidak tahu apa maunya, terhempas. Banyak hal yang akan datang. Ingat, yang Tuhan mau adalah kita mengenal, bukan hanya kenal saja seperti, oh saya tahu Jokowi, pakai dasi merah, kemeja putih, jas hitam, itu Jokowi. Tapi yang kita mau tahu itu seperti kita mengenal karena kita mengalaminya. Ketika dikatakan bahwa Dia adalah Allah yang menyediakan, kalian pernah alamin enggak? Come on. Kalau kalian mengalami, kalian akan jatuh cinta dengan Dia. Contoh begini, waduh, lapar nih. Aduh Tuhan lapar nih, duit lagi kosong. Bagaimana ya? Bagi dong. Oh iya. Langsung Tuhan bilang ini, oh ya nanti saya kirim orang, nanti bawa ke traktir makan yang kayaknya. Allah yang memenuhi kebutuhan. Kok nggak ngerti? Tapi kadang banyak dicerita orang, aduh Tuhan, saya mau harus bayar uang kuliahku, saya harus ini. Banyak kesaksian yang kayak gitu. Nah, mereka mengalami Tuhan karena dia mengerti bahwa Tuhan pasti menyediakan. Apalagi kata-kata di Alkitab yang Tuhan menyatakan dirinya, sifatnya, karakternya seperti apa? Allah itu kasih. Kalian ngerti enggak mengenai bagaimana Tuhan mengampuni kita, bagaimana Tuhan itu rela berkorban untuk kita? Dia sudah, kita bisa mengampuni orang karena Dia lebih dulu mengampuni kita. Simpel kan? Makanya kehidupan kita benar, bukan saja jadi baik. Kita mengalami Tuhan. Semua agama di dunia ini bisa membuat kita jadi baik kok.
bisa membuat kita jadi saleh. Saya kenal ada satu yayasan, kalau di Jakarta itu di Pantai Indah Kapuk, itu besar sekali bangunannya. Setiap kali ada bencana, pokoknya tendanya yang paling besar dan yang paling pertama datang di satu tempat. Kalau vaksin itu juga duluan, bangun sekolah, bangun apa. Baik enggak? Nah, akhirnya saya sadar, kekristenan itu sebenarnya bukan agama yang bikin kita jadi baik, tetapi mengenai gaya hidup kita yang mengenal Tuhan. Kata ini, barang ini, macam-macam maksudnya. Tidak, nanti kita akan coba buka ya, betapa pentingnya kita untuk mengenal Tuhan. Haji Mamat, Haji Thomas, Haji siapa gitu, ini bisa saleh loh. Kalau bagi-bagi makanan takjil atau bagi-bagi untuk anak yatim piatu, itu bisa miliaran loh. Dia kasih lihat gitu. Baik enggak? Baik. Bener enggak? Belum tentu kan. Nah, kalau kita nggak kenal Tuhan, kita akan menjalani cara hidup yang salah. Kekristenan kita akan salah. Padahal hal itu adalah hal yang penting. Coba ayat pemas kita yang sering kita dengung-dengungkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, coba lanjut. Itu Yohanes berapa sih? 3 ayat 16. Coba satu orang bacakan. Sama saya. Kekristenannya kita gagal hanya karena kita tidak mengenal Tuhan. Kita tidak tahu siapa Tuhannya kita. Kita tidak tahu Dia pembelanya kita, pemenuh kebutuhannya kita, Allah Bapa yang baik, sumber segala sesuatu. Kita tidak tahu, makanya kita gagal. Kita cari di tempat lain, kita cari di luar, kita cari di mana. Tolong bacakan, Chris. Besar-besar. Bahkan keselamatan pun artinya itu apa? Kalian harus ngerti. Kalau kalian tidak ngerti, kalian bisa salah langkah. Silakan baca. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekarang tidak binasa. Kita pernah dengar soal binasa? Dompetmu binasa, kehidupan rumah tanggamu binasa, sekolahmu binasa, pekerjaanmu binasa. Itu karena egonya kita ya. Di pertemuan pertama pernah dengar? Masih ingat? Ya. Ternyata konsep binasa itu bukan nanti, bukan masuk neraka, tapi di kehidupan sekarang pun kita bisa binasa. Serius. Kalau kita tidak menjalani kehidupannya kita dengan baik, kita binasa. Tetapi yang dia bilang untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Definisikan sama saya kehidupan kekal itu apa? Jadi kalau yang satu binasa, hidup kekal, keselamatan, itu apa? Ayo, come on. Kalau binasa bukan berarti masuk neraka. Kalau hidup kekal itu berarti apa? Masuk surga? Ayo, come on. Ada jawaban? Oke, kita coba buka di Yohanes 17 ayat 3. Coba baca-baca lagi. Ayo, come on. Yohanes 17 ayat 3. Saya ini coba bongkar-bongkar paradigmanya kita, paradigmanya kita yang sudah mengurat, mengakar daging itu semua dibuka ya. Ayo coba, Miss Ann dengan kasih tolong dibacakan. Inilah hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal ini. Ini Yesus sendiri yang ngomong ya, bukan Teddy. Yesus sendiri yang ngomong. Kitabnya sama Yohanes, yang dari tadi Yohanes 3 ayat 16, sekarang di Yohanes 17 ayat 3. Yesus mendefinisikan sendiri mengenai keselamatan dan hidup kekal itu soal apa? Silakan. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yes. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke. Kalian tangkap? Keselamatan itu mengenal Tuhan. Kita tidak mengenal Tuhan, saya berani jawab. Gagal mencontoh cara hidup Yesus berarti gagal mencontoh cara hidup yang berhasil. Saya berani jamin. Mau taruhan, mau apa nggak boleh. Katanya dilarang. Valid test. Iya. Tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan,
Kita sudah ditakdirkan untuk gagal. KT dibohong misalnya. Kita coba buka Hosea 4 ayat 6. Chris, sini sambil baca. Sini, Kemon. Coba baca Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Lagi pelan-pelan. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, binasa karena Tidak mengenal Allah. diulangi kan? Bukan katanya dia yang bilang ini. Next. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Oke, terima kasih. Perhatikan. Orang tua yang tidak mengajarkan pengenalan akan Allah kepada anak-anaknya, anak-anaknya akan binasa. Perhatikan, apa dia bilang? Aku akan melupakan anak-anakmu. Perhatikan yang makanya orang bilang dosa keturunan, kutuk keturunan. Kalau bapaknya pencuri, anaknya jadi pencuri, betul kan? Kalau mamanya suka nakal-nakal, anaknya juga suka nakal-nakal. Rumah tangganya cerai. Itu serius loh. 76% orang yang berasal dari keluarga yang bercerai akan bercerai juga. Itu statistik, betul-betul. Itu betul-betul ada. Karena apa? Mereka menolak akan, coba lihat dari tadi, pengenalan akan Allah. Menolak untuk mengenal Allah. Menolak untuk mengenal Tuhan dan jalan-jalannya. Ini penting nah, suatu saat kalian akan bertumbuh sebagai orang dewasa. Fondasinya kalian adalah mengenal Tuhan dengan benar. Kenal Tuhan tapi kalau salah-salah, mau jadi Kristen cuma jadi KTP, berantakan. Lihat kan, banyak orang yang hidup Kristen, oh iya nggak berhasil. Semuanya binasa, rumah binasa, pekerjaan binasa, keluarga binasa, apa binasa, semuanya binasa, tidak ada yang cocok. Lihat uang di depannya, biar bukan punyanya, wah, Tuhan tutuplah matamu. Serius loh. Harusnya, aduh Tuhan jauhkanlah saya dari Tuhan tutuplah matamu. Dikantong. Binasa, jelas. Korupsi ditangkap KPK, jelas. Tidak punya karakter. Ngeri kan? Tidak mengenal akan Tuhan, Tuhan tolak. Kalau ditolak Tuhan, anak-anakmu juga dilupakan. Kegagalannya anak-anaknya kita bisa saja ada andil dari orang tua. Guys, come on. Tangkap nah. Tangkap. Oke, next. Hosea 6 ayat 6. Dek. Donald, come on. Sini, baca keras-keras ini. Ini nanti drama ini di masa depan. Amin. Wah, come on. Hosea 6 ayat 6. Oke. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Percuma, jangan datang gereja. Kalau ukuran pertumbuhan rohaninya kita adalah di gereja terus-terus, saya kasih tahu kok, cleaning service di gereja mungkin lebih lama di gereja dibandingkan kita. Bertumbuh enggak? Ingat, parameter pertumbuhan rohani adalah pengenalan akan. Dia bilang apa di sini? Dia menghendaki pengenalan dibandingkan semua sesajen-sajenmu, ritualmu, persembahanmu. Kita ibadah ini persembahan udah sama Tuhan. Kita puji-pujian, kita punya hidup yang berkenan. Persembahan, kasih masuk uang, sumbangan-sumbangan, apa segala macam. Tuhan berkenan itu atau pengenalan? Pengenalan. Tuhan lebih mementingkan pengenalannya kita dibandingkan kau tahu Tuhan enggak? Kau melayani main keyboard,
Pemelayani main drum, main LCD, singers, bahkan khotbah pun Tuhan bilang, saya tidak kenal kok. Kasar toh. Saya tidak kenal kok. Siapa kok? Hati-hati nah. Saya kasih tahu. Ukuran pertumbuhannya orang bukan dia begini di gereja. Dia kenal Tuhan enggak? Kalau dia kenal Tuhan, responnya beda. Guys, come on. Bertumbuh sama-sama. Kita cari orang-orang yang bertumbuh, yang betul-betul, itu susah sekali. Karena mereka harus betul-betul mengenal Tuhan dengan jalan-jalannya. Coba kita buka, di Mazmur 103 ayat 7. Dikatakan begini. Coba bacakan lah. Mazmur 103 ayat 7. Ia memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Nah, dikatakan di sini bahwa pada bangsa Israel, Tuhan kasih lihat perbuatan-perbuatannya, mujizatnya. Waktu di Laut Teberau udah belah, dia kasih lihat enggak bangsa Israel? Tiang awan, tiang api, mana air dari yang memancar di tengah padang gurun, itu luar biasa sekali itu. Tapi itu bangsa-bangsa yang lihat itu masuk enggak tanah perjanjian? Tanah perjanjiannya kita tidak ada keserupaan dengan Tuhan. Itu yang harus kalian ingat. Nah, bukan soal kaya, bukan diberkati, itu urusan belakang. Tapi soal keserupaan. Kalau kalian tidak serupa, kalian tidak bisa dipercayakan sesuatu. Kalian tidak akan bisa memerintah, mengelola apa yang dalam keserupaan kita memerintah. That's all. Nah, ini prinsip. Jadi, dikatakan kepada Musa diperkenalkan jalan-jalannya. Musa itu dikatakan begini loh, orang yang mengenal hatiku. Di Mazmur pun seperti itu. Daud itu seperti orang yang chase my own heart. Dia bilang orang yang betul-betul mengejar hati, orang yang pengen tahu dia siapa. Dikatakan seperti itu. Walaupun dia jatuh, tetap diangkat. Sampai Tuhan bilang, ini tahtamu tidak akan lewat dari kamu. Tahta Daud ini tetap akan ada sampai selama-lamanya. Betul terjadi di Yesus. Oke? Ini serius loh. Pengenalannya akan Allah. Kita harus merindukan segala sesuatu. Banyak orang bilang gini, bagaimana caranya kita mengenal Allah? Ada yang tahu? Bagaimana? Banyak orang yang paksa-paksa. Ayo dong, baca firman. Simpel ya? Baca. Sebenarnya sih agak salah. Harusnya merenungkan. Tapi merenungkan saja kadang kita kayak, susah ya. Ya kita wajar aja lah. Maksudnya kita kadang melihat firman Tuhan itu sebagai sebuah rutinitas. Kita lihat baca saja hanya sebagai kita baca ngerti urusan belakang. Nah itu hal itu sebenarnya salah. Kita mengetahui dia dari apa yang difirmankan sama kita. Kita mengenal, Tuhan suruh ini, kita lakukan. Tuhan suruh ini, kita lakukan. Kita disuruh mengampuni, kita mengampuni. Kita disuruh memberkati, kita memberkati. Kita disuruh berkorban, kita berkorban. Kita disuruh banyak hal. Kita menguduskan diri, kita menjaga dirinya kita, menjaga lidahnya kita, menjaga apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan. Kita tidak mencuri, kita tidak bikin yang aneh-aneh. Hanya sesimpel itu sebenarnya. Tetapi baca firman saja tidak cukup. Yang saya mau tekankan hari ini adalah Roh Kudus akan selalu membantu kita untuk mengenal akan Tuhan, untuk kita terkoneksi dengan Dia. Kita coba buka dalam Yeremia 31 ayat 31. Ini ayat favorit. Ini yang artinya adalah perjanjian baru. Makanya saya kalau khotbah itu selalu PA. Saya itu kadang banyak buka-buka Alkitab. Ini Alkitab yang Kristen. Kalau yang itu kurang Kristen kayak. Oke. Kalau yang itu, yang buku itu ini Kristen sejati. Tapi main-main. Bercanda sama. Oke. Yeremia 31 ayat 31. Coba ya.
Coba baca. Nah, sabar. Coba, minta tolong dibacakan. Ayo. Sesungguhnya akan datang waktunya. Akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Oke. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Oke, next. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Next. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Sebentar dulu. Jadi begini, waktu perjanjian yang awal, bangsa Israel tegak tengkuk, hancur kan? Hukum Taurat dikasih, segala macam, nabi-nabinya dibunuh, mereka tegak tengkuk, berantakan semua. Singkat cerita, Israel raja-raja dari A sampai Z, akhirnya berantakan. Akhirnya mereka harus ke pembuangan. Tapi ini adalah janjinya Tuhan kepada bangsa Israel. Apakah ini sudah digenapi? Ayo, sudah digenapi? Sudah digenapi. Next. Apa janjinya dia? Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Next. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Next. Dan tidak usah lagi orang mengajak sesamanya untuk atau mengajak saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Come on. Kata kenal lagi muncul. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini berbicara mengenai Roh Kudus. Dia bilang, hukumku akan kutaruh di dalam hatinya. Hukum bukan Taurat. Taurat itu bahasa aslinya hukum. Tuhan punya aturan. Dalam sebuah kerajaan ada aturannya. Waktu itu dia kasih turun ke bangsa Israel. Ini loh aturannya, kalau caranya kalian harus hidup, begini loh caranya. Kalian harus mengasihi, kalian harus intinya dari hukum Taurat itu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu, sepenuh jiwamu, dengan segenap pikiranmu dan segenap akal budimu dan semuanya. Terus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, apakah ini sudah digenapi? Sudah digenapi. Waktu kapan? Pentakosta. Tahu Pentakosta itu? Waktu bangsa Israel dulu, sebelum hari turunnya Roh Kudus, Pentakosta itu adalah hari ke-50. Itu 50 hari setelah Paskah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Hari ke-50-nya itu pada waktu Tuhan menurunkan hukumnya di Sinai. Nah, pada saat itu hari ke-50 juga setelah Yesus mati sebagai domba Paskah. Setelah dia bangkit 40 hari, ada 10 hari setelah dia bangkit, Pentakosta. Waktu itu Roh Kudus dicurahkan. Dia masuk ke dalam hatinya kita. Untuk apa? Dia menuliskan semua aturannya di dalam hatinya kita. Kalian tangkap? Setelah itu dia bilang, katakan apa? Tidak usah lagi orang mengajar orang yang lainnya. Kenallah tuh. Tujuannya Roh Kudus dikasih ke kita untuk apa? Apakah cuma untuk kejang-kejang? Atau jatuh-jatuh? Emang terlalu dangkal. Karunia Roh Kudus bisa macam-macam, tapi terlalu dangkal kalau cuma hanya sekedar itu. Tujuan utamanya adalah mengenal Tuhan. Dia yang mengajar kita, makanya namanya Parakletos. Artinya yang mengajar dan menopang. Oke. Ada pertanyaan, guys? Aduh, jangan rupa-rupa pengajaran yang lain-lain. Gunanya Roh Kudus apa? Supaya orang bisa sembuh. Supaya orang bisa. Sudahlah, itu nanti urusan belakang. Yang paling pertama adalah mengenal Tuhan. Itu kok ditulis, bukan Kak Teddy yang bilang. Ya, oke. Intinya dari kita terima Tuhan, kita dibaptis untuk belajar mengenal Dia. Oke. Makanya yang dikatakan adalah yadah dan ginosko. Tuhan berdiam di dalam kita, kita bersatu dengan Dia, kita mengalami Dia sehingga kita mengerti Dia siapa.
kita ngerti dia, oh begini ya, ini maunya ya. Kalian coba perhatikan, kalau biasa itu suami istri itu matanya begini saja itu, sudah tahu nih, wah mana ini istriku, wah mati. Sayur asin lagi saya di rumah ini dia masak. Kalau matanya begini melotot, wah anak-anak saja itu kalau lihat mamanya matanya begini, mati. Saya pulang dapat campur kak. Betul tidak? Betul tidak? Toh? Kalau bapak ngobrol kok begini, bagaimana ya? Oke, kalian tangkap. Karena kita kenal bapaknya kita. Kalau gue, hancur ini kita di rumah. Sudah patah-patah sapu. Oh tidak. Itu Bapak Ambon. Bapak selalu baik. Kalau Bapak Ambon, you in or you out? Oke, skip. Nanti yang kalian ingat cuma Bapak Ambon. Bapak selalu baik. Amin. Tidak pernah tidak baik. Dunia itu selalu aduh. Next. Oke. Kalian mengerti ya, mengenal Tuhan? Saya tidak akan bicara ngawang-ngawang. Aduh, tak tarik kaki gue, sorry. Jari-jari kakinya. Oke. Kalian tangkap ya. Baca-baca firman Tuhan ya. Kalau kalian mau mengenal Tuhan, sukses hidupnya kalian. Ini adalah fondasi dasarnya kalian. Orang-orang yang di sini saya tidak peduli mau besar kecil, kalian berasal background manapun, kalian kemampuannya apapun, kuncinya gagal mencontoh cara hidup Yesus, gagal mencontoh cara hidup yang berhasil. Bagaimana kita tahu caranya, pikirannya, apa yang dia rasa, apa yang di dalam hatinya, kita tahu lewat firman-Nya. Roh Kudus akan selalu bantu kita untuk apa? Mengenal dia, mengalami. Karena dia ada di dalamnya kita. Agama di luar, dia cari Tuhannya di tempat lain. Keliling kota-kota, bikin naik gunung-gunung, pergi ziarah ke makam-makam, bikin apa, pergi soja-soja, pergi ke orang-orang mati, pergi kemana, dia cari di tempat lain. Tapi Tuhan berdiam di dalam, nanti saya ajar. Kapan-kapan lah. Izinkan saya ambil sebuah cerita, adik-adik. Saya yakin kita di sini pernah dengar cerita tentang Ayub. Siapa yang tidak pernah dengar cerita tentang Ayub? Come on, angkat tangan. Ada guru sekolah minggu sini kan? Kalau mau bilang, pernah nggak dengar Ayub? Oh deh, tunggu kok di luar. Oke, ingat ya. Ginosko, bagaimana? Ada yang pernah mendengar soal Ayub? Atau ada yang pertama kali mendengar soal Ayub? Sudah semua nah? Dari sekolah minggu, pemuda ini. Masa ada yang tahu? Itu loh, abang-abang penjual ayam di depan. Oh salah itu. salah. Nah. Ayub. Itu dia ada sebelum Abraham. Ceritanya dicobai. Supaya kita ngerti paradigmanya. Nah, apa yang pernah kita dengar soal Ayub? Inti ceritanya Ayub itu seperti apa? Ada yang tahu? Lydia, tolong ceritakan. Tidak apa-apa. Tidak ada benar, tidak ada salah. Intinya karena dia orang yang sangat saleh. Oke, next. Terus dia dicobai sama iblis. Iblis bilang dia cuman sayang sama kau karena dia sudah punya semuanya. Okay. Terus akhirnya dia dicobain sama iblis dengan perizinan Tuhan. Okay. Akhirnya semuanya hilang. Kambing dombanya, anak-anaknya, yes. Dan akhirnya dia sampai kena borok. Yeah. Terus istrinya bilang, itu ini Tuhan. Iya betul. Terus dia bilang, masa kau cuma mau yang baik, saya sama Tuhan, kau tidak mau yang jeleknya. Oke. Intinya adalah Ayub tetap setia sama Tuhan. Meskipun teman-teman jadi juga. akhirnya dia lolos uji, dia tahu apa Tuhannya, akhirnya dia menerima upahnya. Oke, kita setuju? Setuju guys? Setuju? Setuju, adek? Bagaimana? Setuju? Setuju. Ini yang ditafsirkan sama sekolah-sekolah ini. Kita coba lihat nggak? Saya pelan-pelan baca Ayub 1 ayat 1. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Strongman. Orang itu saleh dan jujur. Ayo dong, laki-laki mana ini? Orang itu saleh dan jujur. Iya. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Wih.
saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Hebat nggak? Tidak ditemukan cacat celah dari situ. Keren nggak? Keren bro. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Wih, budak-budak ini pegawainya banyak. Berarti usahanya banyak. Usahanya apa? Kambing domba. Dulu orang kekayaannya diukur dari emas, perak, dan kambing domba. Bukan dari saham, kripto, Cuan, bukan. Mobil, bukan guys. Jadi dulu mereka flexing itu, lihat kok dombaku ya. Murah banget. Saya lepasin sepatu guna tak kancing kakiku. Oke. Dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang keras-keras dulu. Terkaya, tercuan dari semua orang di sebelah timur. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, banyak orang saleh tapi tidak kaya. Iya kan? Serius, cerita dulu. Ayolah, realita di dunia ini seperti ini. Iya kan? Banyak orang kaya tidak sah. Hasil nipu, bimono, afiliator, atau jual miras, judi, bandar bola, jual rokok. Aduh, berantakan. Oke guys, apa? Hotman Paris. Pokoknya begitulah. Singkat cerita, kalau pilih mantu, pilih ini. Kalau pilih pacar, pilih yang kayak begini. Wah, gila. Saleh, kaya. Hebat nggak? Hebat. Punya anak-anak. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta. Oh iya, banyak. 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Satu kali, ada cerita nih. Ada iblis nih datang-datang. Ini yang datang ini namanya Satan, pendakwa ceritanya. Singkat cerita, kalau kita lihat pakar-pakar teologi bilang kejadiannya Ayub ini tidak akan terjadi lagi. Karena pendakwanya kita sudah dicampakkan ke bumi. Yang mendakwa kita siang dan malam itu di Wahyu. Jadi hal ini tidak akan terjadi lagi di kita. Di atas itu sudah terjadi perang, Yesus sudah menang. Dia sudah pegang kekuasaan. Nah, singkat cerita adalah seperti ini. Satu kali bapak-bapak ini duduk-duduk, terus tiba-tiba datang pegawainya. Bos, ada penyamun bos. Wah, penyamun, bagaimana ini? Iya, semua itu kambing domba apa segala macam, emas apa segala macam, usahanya langsung tutup. Wih, itu orang bisa gila loh. Usaha bangkrut dalam waktu 1 hari. Udah, selesai. Oke? Sama kayak siapa pernah lihat dulu kasus Bank Senturi? Kira-kira waktu zaman SBY. Saya nggak tahu kalian sudah lahir atau enggak. Itu ada ibu-ibu yang gila, ada uangnya miliaran di bank itu, akhirnya dia nggak bisa cairkan. Itu sampai dia cuma pakai pakaian dalam, benar-benar di atas mobil, demo, saking gilanya gitu. Hanya karena uangnya ludes. Belum sempat usahanya bangkrut dan ludes, apa yang terjadi? Bos. Baru sekian detik datang lagi. Ada angin topan, anak-anak Kak yang lagi pesta-pesta di situ, makan opor lebaran. Datang angin ribut, rubuh rumahnya. Mati ngasih nih Pak. Male. Jadi udah pakai semen tonas. Itu bagus kalau nggak gila, serius nggak? Betul tidak? Betul. Apa tanggapan Ayub mengenai hal tersebut? Coba baca. Siapa yang tahu? Coba cari. Ayat kemana? Maka berdirilah Ayat berapa? Ayub 1 ayat 20. Oke. Dia bilang, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya. Silakan. Dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Oke. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya.
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Berpujilah nama Tuhan. Oke. Yang saya pengen garis bawahi adalah kata ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Wih, rohani dah itu. Rohani sekali. Wah, hebat ini responnya. Sekarang saya tanya, Tuhan yang memberi, betul kan yang memberi? Amen. Tuhan yang ambil. Tuhan yang ambil. Tuhan yang ambil. Tuhan yang ambil. Bapak itu baik. Bapak itu baik loh. Dia tidak pernah ambil segala sesuatu dari kita. Dia selalu memberi, tidak pernah minta kembali. Ada pernah disuruh kau minta apa? Kasih dulu apa? Saya sudah kasih kau begini, kasih kan? Ada? Oke, kalian masih bisa nggak paham nah? Oke, sekarang saya tanya. Ini masalahnya bukan Tuhan, masalahnya di Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Yang ambil itu hari siapa? Siapa? Iblis. Simpel. Terlepas bahwa itu seizin Tuhan atau tidak. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, betul atau tidak? Tidak. Ingat, Bapa selalu baik. Saya tidak pernah lihat Bapa itu tidak ada yang baik sedikit pun. Kalau kita baca, Bapa itu selalu baik loh. Adakah Bapa di dunia pun tahu memberikan yang paling baik? Adakah kau minta roti dikasih batu? Adakah kau minta telur dikasih ular? Bapa yang di dunia saja tahu memberikan pemberian yang terbaik, apalagi Bapamu di sorga. Mengapa kamu harus khawatir? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di sorga tahu engkau membutuhkan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Wah, masa kita datang ke gereja cari kaya, cari jodoh, cari ketenaran, cari apa itu? Ayo, kemon, ubah pemikirannya kita. Bapak selalu baik. Next, setelah itu apa yang terjadi? Iblis datang, bos. Dia tidak hujat kok. Coba deh, pagarnya itu diangkat. Sini saya anu. Weh, dia dapat borok ini mah gatal-gatal. Saya gitu kalau tidur di kasur gatal-gatal kita pasti ganti spray. Cuman itu kalau yang kandala deh, ada boroknya. Sampai dia kasih pecah kaca. Dia garuk-garuk. Betul tidak? Dia garuk-garuk kiri kanan tangannya. Datang istrinya. Dia bilang begini. Coba kita lihat di mana itu? 2 ayat 9. Ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah ayahmu dan matilah. Wih, istrinya datang ini kan? Dia bilang begini. Wih, kasihanmu itu. Sudah mau kau begitu, hilang nih semua apa-apamu, hilang nih anak-anakmu, tidak ada nih penerusmu. Borok-borok mau lagi kan dalam mau kesehatanmu berantakan sampai katanya rontok rambutnya, dia sudah tidak bisa pakai pakaian karena itu bukannya amat sangat pedis. Sampai dia garuk-garuk, weh mengenaskan sekali. Dia bilang begini, weh kutuki mau ke Tuhanmu terus mati mau kok. Apa jawab Ayub? Oke. Tetapi jawab Ayub padanya, kok bicara itu seperti perempuan gila. Weh banyak istri-istri gila katanya. Apakah kita mau menerima yang baik? Di Eklesia semua istri bijak. Haleluya. Amin. Yes. Oke. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Saya ulangi lagi. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Apakah Allah memberi yang buruk? Tidak. Baca Yakobus 1 ayat 17. Dikatakan bahwa segala pemberian yang baik, nanti dibaca. Segala pemberian yang baik itu datangnya dari atas, dari Allah. Pemberiannya Bapa selalu baik. Kalau tidak baik, tidak dari Bapa. Sampai di sini Ayub masih keren dah. Sampai di sini Ayub masih keren dah.
Sabar, belum. Mulai pegang ini. Mulai pegang. Oke. Sampai di sini Ayub masih terendah dalam segala pernyataannya. Dikatakan di sini dia tidak berbuat dosa. Oke, Tuhan maklumi. Tapi dia mengenal Tuhan enggak? Kau enggak kenal Tuhan, enggak berdosa aja. Cuma kasihan hidupmu, mengenaskan. Dia enggak berdosa terhadap mulutnya. Dia enggak hujati Tuhan. Dia enggak apa. Tetapi dia tidak mengenal Tuhan. Coba kalau misalnya ada Alkitab Perjanjian Lama, lihat kok, yang baik itu semua dari Tuhan. Yang apa yang Tuhan kasih semuanya itu baik. Nah, karena lewat dari situ, selesai dari situ. Kejadian lagi, datang teman-temannya, 3 orang ini. Namanya Elifas, Elisa, apa gitu. Wah, datang. Kamu ini ya, ayo, pasti kau menyembunyikan dosa. Itu kau dilaknat. Tunggu dulu, saya tanya dulu. Ayub berdosa enggak? Tidak loh, dia salah loh. Kadang itu ya, orang-orang, bahkan orang gereja sendiri kadang menghakimi orang ya. Pantasan nih, kan enggak diberkati karena enggak begini. Pantasan, usaha begini, karir begini, pendidikan begini. Ya karena enggak perpuluhan. Begitu. Hati-hati nah, hati-hati nah. Bukan itu. Yang perpuluhan itu soal bagaimana kau menguji hati dan mengelola apa yang Tuhan kasih. Tapi tidak bisa orang dihakimi. Kau begini karena tidak perpuluhan, tidak diberkati karena ada dosa. Ya biasalah, namanya manusia itu selalu lihat apa yang di depan mata. Mengukur pertumbuhan rohaninya orang dari kayanya, dari mobilnya berapa, oh diberkati, rumahnya besar, oh ini pasti kerohaniannya begini. Jadi jaminan enggak? Itu yang banyaknya orang punya rumah di pinggir Villa Danau Biru, saking mafia semua itu isinya di sana. Ada beberapa yang anak Tuhan, tapi di sana saking mafia semua isinya. Adakah tolak ukurnya kita, kerohaniannya kita dari hal-hal yang jasmaninya kita? Tidak sama sekali. Berhenti berpikir seperti itu. Teman-temannya udah bilang gitu. Wah, itu nih kau begini, kau pasti begini, kau pasti menyembunyikan dosa, itu nih kau dilaknat. Sudah jatuh tertimpa tangga. Udah gatal gitu, aduh mati nih, datang temanku bukan menghibur. Jadi kalau ada apa-apa teman tak, jangan buru-buru dihakimi ya. Harus dibilang sudah nih. Jadi harus dikasih kuat. Bagaimana guys? Nah, jangan langsung diinjak-injak, sudah jatuh diinjak lagi, tertimpa tangga diinjak. Jangan guys, oke? Harus dikasih kuat. Begini loh, Tuhan punya jalan keluar, begini jalan keluarnya. Kok harus gini, harus disupport. Kita nggak bisa, jangan jadi komunitas yang ajang menghakimi nah. Saya nggak mau itu lihat. Kita jadi Farisi. Ngeri high speed data transfer. Ini dia begini, ini dia begini, ini dia begini. Nah jangan, tolong jangan. Kita punya grup sepeda namanya Farisi Cycling Club. Ngomongin firman tapi tidak dilakukan. Bercanda. Oke guys. Akhirnya apa yang dia katakan? Sampai di sini dia sudah mulai merasa benar. Dia katakan begini, terkutuklah hari di mana aku dilahirkan. Dia berteriak. Sampai di sini maksudnya apa yang dia coba gambarkan di Alkitab ini seperti ini. Ngapain Tuhan saya dilahirkan? Jadi untuk apa saya ada di dunia ini? Kau salah. Kenapa saya harus kau izinkan lahir di dunia ini? Kalau akhirnya harus begini, kalau hidupku harus begini, kalau anuku begini, kalau anuku begini. Lihat berapa banyak dari kita yang menyesali kita lahir di mana. Hati-hati nah. Hati-hati. Kenapa saya ada di gereja sini? Kenapa saya lahir dari mama yang begini, dari bapak yang begini, dari anu yang begini, keluarga begini, kalau keluarga begini. Coba kalau saya lahir nama belakangku Cole. Pretty Cole. Hati-hati nah. Hati-hati. Oh iya, coba saya ada begini kok. Itu seakan-akan kita bilang begini. Tuhan rencanamu ini jelek. Saya yang bisa bikin rencana yang bagus. Kalau orang salah seharusnya kok bikin begini, jangan kok kasih begini. Dari situ dia salah. Hati-hati dengan apa yang kita katakan.
Simple. Oke. Guys, sampai di sini Ayub masih keren enggak? Not really. Kita coba buka di Ayub 42 ayat 7. Come on. Aduh, gagal total ini Ayub. Yuk. Jawab. Manusia ini memang suka ukur-ukur begini. Dia rasa dirinya benar. Ritual kesalehannya, apanya. Oh, kalau saya sudah melayani, saya harus diberkati, saya harus gini. Enggak lagi. Tuhan lebih tertarik membentuk karakternya kita dibandingkan memberkati kita. Saya ulangi, keserupaan. Berkat datang setelah keserupaan. Kalau tidak serupa, tidak bisa. Keserupaan datang dari pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan datang dari kita mempelajari apa Dia dirinya. Kalau kalian malas baca Alkitab, kalian malas dengar renungan, kalian malas apa, kalian menjalani hidupnya kalian dengan sembrono, tidak hati-hati, makanya gagal. Oke guys, kita coba buka pasal 42 ayat 7. Nah di sini itu Ayub dipulihkan, bisnis hancur. Wih, yang biasa dikhotbah-khotbahkan ya di mimbar. Wih, siapa yang mau jadi seperti Ayub? Angkat tangan. Amin. Bisnis hancur, dikembalikan 2 kali lipat. Anak-anak dikembalikan yang cantik-cantik. Istri kita tidak dikembalikan, tetap ada. Tidak diganti bro. Hati-hati lah. Makanya itu sudah seperjanjian. Istri gila tidak diganti. Oke? Mau kayak model kayak bagaimana istrimu salah suruh kok salah pilih. Lebih baik tidak menikah daripada salah pilih. Oke? Dengar anak-anak muda yang masih muda. Oke. Lebih baik tidak menikah daripada salah pilih. Istri gila tidak diganti. Oke. Kambing domba dikembalikan. Berkali-kali lipat. Tahun Yobel. Berkat. Ayolah. Kenapa bisa ada ayat 7? Come on. Anak-anak ini sekelas Miss Universe katanya. Karena itu katanya bilang tidak ada yang bisa menyamai kecantikannya di antara orang-orang lain sejamannya. Gila, itu hebat itu. Kenapa bisa ada ayat 7 dan seterusnya? Kenapa Ayub bisa dipulihkan? Simpel saja, saya sudah terlalu lama ini. Saya sudah lewat 1 jam. Mau 1 jam sudah nih, berarti jam nih timer. Oke, saya sudah harus buru-buru. Come on. Kenapa bisa ada ayat 7? Dan seterusnya. Sudahlah, karena ada ayat 1 sampai 6. Begitu saja. Kita coba baca ayat 1 sampai 6. Oke lah, kita bacanya itu kan di ayat 1, ayat 7 kita excited sekali. Tuhan akan memberkati kita. Bagaimanapun ikut Tuhan pasti di atas. Oke, kita coba lihat lah. Aduh, kenapa tertutup lagi? Ayub 42 ayat 1. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, Tuhan sudah marah lah. Ayo nih, kalau kau tahu, menurutmu kau berhikmat, Tuhan itu bersidang dengan dia. Saya sidang pernah, gitu. Tapi intinya Ayub kalah. Kita bisa baca sendiri di rumah sampai ayat 42. Kalian baca baik-baik. Jadi kita harus mengubah pandangannya kita tentang Ayub. Dikatakan seperti ini. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang firman-Mu Tuhan. Siapa yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya Ayub, tanpa pengertian aku Ayub, telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak ketahui. Dia tahu, oh iya, saya ternyata tidak berpengetahuan. Saya bercerita tentang hal-hal yang tidak sebenarnya saya ketahui. Saya tidak tahu apa yang terjadi di alam sana. Pertempuran rohaninya bagaimana, anunya bagaimana, tidak ada. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang Engkau. Hanya dari kata orang saja. Hanya dari gosip saja. Hanya dari, bahasa Inggrisnya itu hearing of ear. Coba nanti kalian buka bahasa Inggris. Hanya dari gosip, bayangkan Ayub itu bisa saleh loh. Keren gak Ayub? Hidupnya dia bisa jaga loh.
tidak ada cacat celahnya. Takut Tuhan, dia bisa berbisnis dengan integritas, dia bisnis banyak, tidak mengorbankan dia punya kesalehan. Hanya dari dengar apa kata orang saja, hanya dari gosip saja, dia kenal Tuhan enggak? Kata orang, hanya dari kata orang. Oh, katanya sih begini, katanya sih begini. Oke. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang. Nah, dia akui, baru bisa lihat Ki, baru bisa tahu Ki bagaimana Tuhan. Ternyata begini Ki. Oh, saya ini seperti ini. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Setelah itu baru dia pulihkan. Setelah dia cabut semua perkataannya, dia dipulihkan. Perhatikan di ayat yang ke-7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ini dia bicara gini enggak? Kau tidak berkata benar seperti, bukan seperti hambaku Ayub. Atau dia bilang begini, kalian dua berkata yang tidak benar sama seperti hambaku Ayub. Pilihan pertama atau yang kedua? Yang kedua. Pertama. Tunggu dulu. Apa yang Tuhan bilang ini? Coba kalian lihat dalam bahasa Inggrisnya. Dia bilang seperti ini. Saya coba buka. For ye have not spoken of me the thing that is right, as my servant Job had. Seperti yang sudah dilakukan oleh Ayub. Berarti selama ini apa yang Ayub katakan salah, tidak benar. Satu hal dari cerita ini, saya cuma mau bilang seperti ini. Setelah itu dia pulihkan. Ya kita tahu lah, semua hingar-hingarnya, euforianya, itu dipulihkan. Tapi begini, pengenalan kita penting tidak mengenai Tuhan, yang akan membuat keputusannya kita menjadi benar atau salah, yang akan membuat badai akan datang terus atau berlalu, atau membuat kita lolos dari tesnya Tuhan. Tes itu bagus loh. Tes itu menguji apa yang dalam dirinya kita. Masalah itu bagus. Di dalam dirinya kita kelihatan, oh begini ya. Apakah kita keluar seperti pemenang, seperti emas yang dimurnikan, atau kita keluar itu seperti plastik yang kebakar dan habis. Kebanyakan orang Kristen tidak kenal Tuhan. Tantangan datang hancur. Responnya salah. Guys, come on, perhatikan. Ayub dalam kesehariannya dia membangun kesalehannya berdasarkan pendengarannya akan apa yang orang bilang tentang Tuhan. Dia mengalami enggak? Tidak. Dia akhirnya bilang gini, oh baru bos, saya alami Ki. Baru bisa lihat. Tidak ada direncanakan yang gagal. Saya tarik daripada kata-kataku, ampuni Kak. Selesai itu saya merenung dalam duduk abu dan debu. Tidak ada rencana yang gagal. Selesai itu dia dipulihkan. Memang. Pikir kok. Adakah dalam hidupnya kita sudah benar mengambil keputusan atau kita salah mengambil keputusan? Tidak peduli backgroundnya kita apa. Tapi kalau kita salah mengambil keputusan karena kita tidak kenal Tuhan, karena tekanan sosial, karena tekanan keluarga, karena tekanan keuangan, karena tekanan apa, karena tekanan macam-macam. Hidup penuh dengan tekanan. Orang di jalan saya bisa tertekan. Itu tukang gojek-gojek itu mukanya berkerut-kerut, itu tertekan loh di jalan. Macet, panas, begal, polisi, pajak-pajak, ngeri itu. Rebutan orderan, tukang masaknya lama. Itu, tertekan mereka. Banyak tekanan. Responmu bagaimana? Ayo, Kemal. Hari ini saya cuma mau kasih seperti itu. Kalau misalnya kita tidak mengerti Tuhannya kita seperti apa, akhirnya kita salah mengambil keputusan. Kita tahu nih bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik, yang menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Alhasil, contohnya, banyak saya lihat orang-orang loh, akhirnya terlilit utang, cuma gara-gara dia tidak mengenal Tuhannya seperti apa. Apakah Tuhan mampu memberkati kita tanpa kita harus ngutang?
Orang sekarang bilang gini, kok buka usaha tidak bisa kalau Anda utang. Gitu loh, semua orang bilang gitu. Sekarang apakah Tuhan mampu memberkati kita kalau kita tidak utang? Mampu dong. Mampu. Apakah kau bisa jadi orang sukses kalau kau tinggal di sumber binasa? Sudah bisa. Saya pernah dikasih begini. Tanteku itu di Jawa. Kenapa? Kau bikin apa itu? SMP saya. Kau mau ngapain di Makassar? Kau cuma bagaya-bagaya di kampung. Wih, gila. Oke, sudah. Tidak, Tuhan sudah kasih dari sini. Itu waktu saya masih SMP. Waktu ibuku meninggal. Apakah kau kalau misalnya jadi hamba Tuhan yang berhasil harus STH, MTH, gila aja. Pelayananmu diukur dari gelarmu. Banyak saya lihat orang khotbah tidak berbuah. Kenapa orang khotbah tidak berbuah? Kenapa orang khotbah melempem? Kita dengar saja 10 menit. Apa yang dia ngomong? Ada ya banyak ya. Sampai ada temanku yang tidur di belakang. Ada temanku yang tidur. Ngomong apa ini kumur-kumur? Karena yang khotbah dia bukan hidup. Yang di khotbah itu cuma ajaran-ajaran biasa, tradisi-tradisi manusia. Kelihatan kan kalau soalnya begini, firman Tuhan itu seperti benih. Ini prinsip ya, ini prinsip. Firman Tuhan itu seperti benih. Benih itu ditabur oleh penabur. Penaburnya adalah Yesus. Oke? Benih itu harus mati dulu, baru dia bisa bertumbuh. Bertumbuh harus dewasa dulu, baru menghasilkan buah. Buah di dalam buah, berbuah dulu, baru ada biji. Kau tidak akan bisa sharing firman kalau tidak ada buahmu. Kalau kau tidak ada buah, kalau kau tidak dewasa. Kau tidak dewasa kalau kau tidak mati. Aduh, panjang ceritanya. Nanti lain kali. Nih, makanya, khotbah apa ini? Melempem. Dia cuma ambil di YouTube ya. Simpel kan? Simpel kan? Kita bicara belak-belakan. Kalian perlu loh, serius, menjalani hidupmu. Jangan lihat sembarang orang. Jangan lihat kekayaannya, jangan lihat apanya, lihat buahnya. Jangan percaya orang yang muncul-muncul di TV sering atau apa. Lihat buahnya. Kalau nggak berbuah, ini simple nah. Ayo, kemon. Kena badai, kena masalah, cari wajah Tuhan. Kenali dia, cari kehendaknya. Apa yang dia mau dari masalah itu? Apa yang dia mau dari kita? Apa yang dia mau untuk kita ubah? Tolong dirubah sebelum Tuhan yang harus ubah kita. Oke? Kita harus kembali mungkin dan bertanya kembali, cocok nikah saya seperti ini? Harus nikah saya betul seperti ini? Jangan hanya karena orang bilang, ngeri ya, orang bilang. Kadang itu saya ngeri-ngeri itu pendeta-pendeta ini. Jodohmu itu dari Pulau Jawa, padahal dari Toraja, dari Sulawesi. Itu ngeri. Saya pernah ada, ini off the record tadi antara kita saja. Ada satu hamba Tuhan, negro hitam dari Nigeria. Itu ngeri sekali. Ini di antara kita sharing aja, nggak usah keluar. Dia itu sampai bikin nubuatan. Dan ada satu orang yang akhirnya percaya nubuatannya. Lewat nubuatannya itu dia bilang gini, kamu akan diberkati oleh 2 orang anak kembar perempuan. Tapi ternyata itu 2 orang anak lahir dari bayi tabung. Alhasil keluarganya berantakan, bercerai-berai karena mereka tidak sanggup memelihara kedua orang anak kembar itu. Itu kisah nyata temanku sendiri. Akhirnya mereka bercerai. Adakah itu pemberian dari Tuhan? Baikkah itu? Tidak baik dong. Masa Tuhan berkatnya? Coba baca di Yakobus. Ayo dong. Ayo. Yakobus 1 ayat 17. Saya bacakan ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Oke. Pemberian itu adalah sesuatu yang dikasih. Anugerah itu adalah gift. Apapun, gift itu bisa talentamu, bisa pemberian itu mungkin harta benda atau apa. Anugerah itu seperti talenta, sesuatu hal yang kita punya, yang tidak bisa diukur dengan harta benda atau apa. Kepintarannya kita, hikmatnya kita,
apanya kita? Anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Contoh, bayangan karena pertukaran itu gini, kalau saya kasih kok, itu bisa bikin hancur hidupmu. Contoh, misalnya Chris nggak tahu naik motor, terus saya kasih motor Ninja 600 cc, hancur tidak dia? Mati, mati toh. Ada anak kecil, saya kasih mobil bulldozer, dia bunuh orang. Disikat tukang becak, gila sih. Iya kan? Tidak ada bayangan karena pertukaran. Uang bisa menghancurkan kita enggak? Saya lihat banyak orang yang punya uang, cacat karakter, hidupnya hancur. Tuhan lebih memilih untuk memperbaiki karaktermu dibandingkan memberkati. Jangan tanya kenapa saya belum diberkati Tuhan. Tanya karakter apa yang saya punya yang Tuhan belum percaya untuk saya pegang berkat-Mu. Jangan tanya Tuhan, apakah kau sudah sanggup kelola uang dengan baik? Kelola waktumu? Kelola uangmu? Kelola tenagamu? Apa yang kau lakukan? Apakah sudah produktif? Coba tanya, apakah ada yang Tuhan suruh kerjakan dan kau tidak kerjakan? Come on. Jangan melulu salahkan Tuhan dong. Tuhan selalu baik. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan ada itu keringat ditambahkan di dalam situ. Tidak. Ngomongnya susah. Tapi itulah, tidak ada bayangan karena pertukaran. Tidak akan bikin hidupmu rusak kalau misalnya mau dikasih. Kalau misalnya karena kita diberkati, karakternya kita jadi rusak, kita jadi tambah sombong, kita tambah marah-marahi orang, kita injak-injak orang, gosipi orang, kita bikin bagaimana, Tuhan lebih bilang, sudah, nggak usah saya kasih. Kalau usaha manusia mengerjakannya, berantakan hasilnya. Oke guys, kalau kau punya masalah sekarang, cari Tuhan, kenali Tuhan. Masalah itu tidak akan, ada lagi satu. Masalah itu tidak akan mendewasakan kita. Adakah anak kecil yang menjadi dewasa karena sakit-sakitan? Tidak ada. Masalah hanya membuka kira-kira di dalam hatinya kita itu siapa. Kita harus belajar mengenal Tuhan. Nah, oke guys, kalian ingat? Bulan depan kita akan belajar mengenai karakternya Tuhan. Intinya kita, saya harap kalian semua hadir dalam 4 minggu pertemuannya kita, karena apa yang kita bahas itu mengenai karakter, mengenai karakternya Tuhan dulu yang utama. Yang kedua, kita karakternya dirinya kita, apakah sudah selaras mengenai Tuhan, mengenai karakternya Tuhan. Kita harus bisa assess dirinya kita, ini kelemahannya kita, apa yang harus kita tinggalkan, apa yang harus kita banyak cara. Nanti kita akan minggu ketiga mungkin kita akan ada beberapa tes dilayani oleh satu orang, oleh profesional MBTI dengan DSC. Kita tahu, oh kira-kira kita lemahnya di sini, cocoknya kita panggilannya kita nanti apa, kita bekerja di bidang apa, kita akan kemana. Hanya bisa kira-kira 14 tahun ke atas. Kasihan. Nanti tidak, saya janji 14 tahun. Kok berapa nih? Aldo? Ide lupa. My goodness. Apa kau ingat ya? Tegang. Jujutsu Kaisen. Umur berapa nih? 15. Oh bisa. Apa? Betul. Oh diam dulu. Cerit. 13 belum bisa. Sudah bisa. Beberapa yang kita bisa. Nanti hasilnya ada di minggu keempat. Saya bisa bagi. Jangan cerita ke orang. Saya akan bagi private. Kalian nggak boleh bawa ke orang. Kalian bisa mengenal kelebihan dan kekurangannya kalian dan gift-nya kalian kira-kira ada di mana. Kira-kira profesinya kalian di mana? Bekerja sesuai dengan talentanya kalian. Apa namanya itu? Ya pokoknya gitu lah. Pokoknya kita harus belajar dulu kenal Tuhan. Selesai itu kenal karakternya dirinya kita. Pokoknya temanya kita bulan depan itu adalah karakter. Ini karakter ini yang akan menentukan kalian akan berhasil atau tidak. Nah, salah satu dari prinsip keberhasilan itu adalah karakter. Saya tidak akan pernah percaya para politikus karena satu yang dia bicara, yang satu dia janji,
yang satu dia lakukan. Kalian tangkap nah? Pokoknya intinya kita akan berbicara soal karakter ke depan. Kalian harus selalu hadir karena banyak step by step kita akan kerjakan satu persatu. Tidak penting jumlahnya kita, hanya saja kalian harus hadir. Oke guys, nah ingatlah masalah datang cari Tuhan, cari apa kehendaknya. Jangan cari dukun, jangan cari teman, jangan cari hamba Tuhan yang bilang kehendak Tuhan untuk kau hari ini adalah ini. Wah ngeri itu nah. Jangan cari nabi ini, profet ini, apa ini. Bagaimana ada di satu gereja ruang doanya itu agak mengerikan karena kadang bicara Tuhan berbicara seperti saya keluar dulu deh gitu. Jadi kalian harus hati-hati dengan apa yang kalian. Tuhan itu selalu bekerja secara unik dalam dirinya kalian masing-masing. Itu adalah sidik jarinya Tuhan terhadap kalian. Vokasinya kalian ada di mana? Kalian bekerja di mana? Memperlengkapi sebuah tubuh Kristus. Kalian akan bikin apa ke depannya? Saya percaya kalian ini pemimpin lah, calon-calon pemimpin. Masa depan kalian ini dipersiapkan sama Tuhan bilang-bilang sesuai dengan apa yang rancangannya itu luar biasa loh untuk kita. Hanya saja kita nggak ngerti. Iblis itu berkali-kali tutup mata, ditutup matanya kita, dia tutup bahwa kita harus bikin begini. Nah kita itu dikasih mainan A, dikasih mainan B, bikin kok ini, bikin kok apa segala macam. Oke guys, ayo. Nah, ayo kita berdoa. Sudah mau musik? Nggak usah. Bapak kami bersyukur malam ini, berbicaralah dalam setiap hati kami Roh Kudus. Mari hamba-Mu sudah selesai berbicara di sini Bapak. Berbicaralah dalam setiap hati mereka yang rindu untuk dipenuhi oleh kehadiran-Mu, di mana Engkau selalu berada di dalam mereka. Engkau selalu menuntun mereka Bapak. Engkau selalu memberitahu apa yang harus mereka lakukan. Akankah mereka ke kiri, akankah mereka ke kanan. Apa yang mereka harus lakukan dalam masa depan mereka. Hamba-Mu ini mempersiapkan mereka untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi orang-orang, menjadi gambar di generasi yang sekarang ini. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu hanya bisa sampai di sini. Engkau bekerjalah bagi mereka dalam setiap hati mereka, dalam kehidupan mereka, dalam hal apa yang mereka hadapi, dalam masalah-masalah mereka. Engkau selalu menjanjikan kemenangan bagi mereka Bapak. Hamba-Mu terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas. Tuntun kami Bapak. Mari Bapak, bawa kami semakin hari semakin mengenal Engkau, Bapa yang kekal, Juru Selamat kami, Yesus. Kami mau semakin hari semakin serupa dengan gambaran anak-Mu, hidup menuruti dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba-Mu menyerahkan anak-anak terkasih ini Bapa. Hamba-Mu percaya dari sini akan lahir generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang luar biasa yang hidup menurut ketetapan-ketetapan-Mu, menurut hati-Mu yang mengejar diri-Mu Bapa setiap hari dalam kehidupan mereka. Selalu menurut dengan apa kehendak-Mu. Mereka excellent dimanapun mereka berada. Mereka menjadi gambar dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, mereka menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Karena untuk itulah mereka dipanggil keluar dan mereka berada di sini Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini untuk hari-Mu Bapa. Hamba-Mu menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, anak-anak ini Bapa. Pakai mereka Bapa. Pakai mereka Bapa sesuai dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.